Terima kasih atas kesempatannya. Saya pada Dr. Dana Himawan Dimanto, spesialis BDKP, spesialis sesuai dengan sekolah konsultan Enterpin sebagai pembimbing saya. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang eh, teknik-teknik pembedahan pada efek fistula. Jadi sebelum kita membahas tentang efek fistula, biasanya kita dikonsultan oleh tes IPD untuk eh, pemasangan atau kebutuhan dalam hemodialisis. Jadi dialisis itu adalah berfungsi untuk mengeluarkan substansi-substansi dari intravaskular sirkulasi dengan filtrasi. Biasanya dilakukan pada ginjal yang fungsinya berkurang hingga 10-15% dari fungsi yang normal. Jadi dari Kadoki juga merekomendasikan untuk melakukan dialisis pada pasien dengan chronic kidney disease stage 4 atau dengan yang filtrasi glomerular rate-nya itu di bawah 30 ml per menit. Untuk indikasinya sendiri ada acute kidney failure, acute kidney injury atau chronic kidney injury. Untuk akut sendiri biasanya karena ada overload cairan, kemudian hipertensi faktor, kemudian hiperkalemia yang tidak terkontrol, kemudian ada mual muntah, kemudian gastritis dengan perdarahan, letargi, kemudian ada perikarditis juga, kemudian metabolic acidosis juga bun yang meningkat hingga 70-100 mg per desiliter. Kemudian untuk indikasi kronik dialisis juga pada kronik renal failure bisa karena perikarditis, kemudian overload cairan juga dengan pulmonary edema, hipertensi yang tidak responsif dengan antihipertensi, progressive uremic encephalopathy, dan bleeding deficit oleh karena uremia. Selanjutnya kita akan membahas apa fistula. Jadi pada sejarahnya yang pertama kali awal-awal mula dari AV fistula itu pada tahun 1912 dengan teknik side-to-side anastomosis oleh Alexis Carroll. Kemudian tahun 1924 George Haas melakukan shutdown untuk kanula pada arteri radialis dan ke vena. Kemudian Quentin Dillard Simon mengembangkan teknik arteriovenous stem. Selanjutnya hingga pada 1966 oleh Brescia, Simino, dan Apple Horwitz, inilah yang menjadi awal teknik Avesham. Kemudian 1968 Laszlo itu sudah mempublikasikan arteri side to find N 30 kasus. Kemudian untuk prinsip-prinsip dialisisnya adalah yang pertama adalah menyediakan lokasi yang mudah untuk pasien menjalankan dialisis. Kemudian flow yang tinggi dan granulasi dapat menyebabkan stenosis dan trombosis. Kemudian maintenance dari dialisis akses ini sangat penting karena menyangkut juga dengan life saving patient. Kemudian deteksi dari stenosis yang lebih dini itu akan menentukan intervensi sebelum trombosis terjadi. Gitu. Jadi ada beberapa dialisis akses. Yang pertama adalah akses fistula, ya ini menyambungkan antara vena dan arteri. Biasanya ini sebagai alternatif yang terbaik karena infeksi yang rendah, kemudian long lasting, sementara kekurangannya adalah perlu maturasi 2 hingga 4 bulan. Dan biasanya maturasi itu cukup sulit untuk beberapa pasien, bahkan bisa 50% itu tidak terjadi maturasi. Sementara itu ada Avigraf juga. Avigraf itu menggunakan vortex fluid yang disambungkan antara vena dan arteri untuk
keuntungannya sendiri adalah bisa langsung digunakan kurang dari 2 minggu setelah bengkak atau swellingnya itu sudah berhenti. Bisa digunakan pada semua pasien, sementara untuk kekurangannya sangat mudah terjadi trombosis dan stenosis, kemudian infeksinya yang moderate. Kemudian untuk yang terakhir, selain afegraf dan afefistula adalah penggunaan kateter. Yang paling penting adalah jugular interna. Ini bisa ada yang tunnel dan non-tunnel, jadi yang ditanam atau yang tidak ditanam, manfaatnya adalah bisa langsung digunakan setelah dipasang. Sementara kekurangannya sangat highly infectious, kemudian juga mudah terjadi trombosis. Karena highly infectious, biasanya mortalitas dari dialisis akses kateter ini itu tinggi. Untuk evaluasi sebelum hemodialisis dan akses antrogenesis bisa dilakukan penggalian medical history, mulai dari riwayat penggunaan akses vaskularnya, kemudian riwayat penyakitnya, keluhannya, dan seterusnya. Kemudian juga ada faktor-faktor risiko seperti ada penyakit kulit atau terjadi penyakit lain, pulmonary hypertension, yang itu akan mengganggu pemasangan akses dialisis, akses antrogenesis. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat tadi sudah misalnya ada penyakit kulit di daerah aksesnya, kemudian ada penyakit jantung, ada ya. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah evaluasi vaskular. Jadi evaluasi vaskular ini sangat penting karena menentukan keberhasilan dari akses vaskular. Yang pertama adalah arterial pulse, kemudian ada perbedaan tekanan darah. Jadi perbedaan tekanan darah ini bisa dikatakan normal jika antara ekstremitas kanan dan kiri itu kurang dari 10 mm Hg. Sementara 10 hingga 20 mm raksa itu tergolong marginal, sementara lebih dari 20 mm Hg itu bisa mengindikasikan adanya stenosis dan kemungkinan adanya situasinya brachial atau axillaris stenosis di pada ekstremitas yang tekanannya itu lebih rendah. Kemudian Allen test ini untuk menentukan apakah bisa Allen test ini untuk menentukan potensi dari radial, arteri radialis dan ulnaris. Selanjutnya ini ada vascularization dari vaskulasi vena, juga hampir sama. Kita melihat dari distensibility-nya, kemudian ukurannya, Allen test, dan apakah adequate atau tidak. Untuk distensibility biasanya kita menggunakan congestion pressure, jadi kita lihat apakah vena itu bisa mengembang atau tidak ketika dilakukan pemeriksaan congestion pressure. Jadi biasanya itu kita lihat diameternya itu bisa meningkat 2,5 mm atau lebih ketika dilakukan congestion. Biasanya kalau kita lakukan saat dilakukan prosedur, bisa juga dilakukan sebelum dilakukan prosedurnya dengan menggunakan pemeriksaan DIS. Kemudian ini DIS examination. Jadi di sini DIS examination itu juga sangat berpengaruh pada keberhasilan dari AVSAN. Jadi pemeriksaan di sini kita bisa lihat dari kita ada ini yang pertama, kita dari DIS ini bisa mengukur diameter dari arteri atau vena yang kita akan lakukan AVSAN. Sementara ini kita bisa melihat flow, mengukur flow juga, kemudian ini judulnya surgical technique. Ini juga ada stenosisnya. Ya, ini lokasi dari afrofistulannya, ada dari radiosefalika, kemudian meningkat ke brachiocephalika, kemudian ke basilika. Ya, ini untuk teknik operasinya.
Yang kita gunakan adalah bisa side to side, bisa end to end, tergantung vena dan arterinya. Untuk dari jenis-jenis ini yang paling kita sering gunakan adalah side to end. Karena menurut beberapa penelitian juga side to end ini memiliki potensi yang lebih baik daripada end to end. Oke, ini ada secondary sexual access-nya. Ya, ini pada prinsipnya adalah not touch technique. Jadi kita seminimal mungkin melakukan insert-insert pada pembuluh-pembuluh yang akan kita gunakan. Dan atau yang kita akan lakukan untuk accession. Jadi untuk cara memegang jaringannya, kemudian cara melegelnya, ini jangan sampai melukai lumen atau dari pembuluh yang akan kita lakukan. Untuk selanjutnya adalah arah masuk jarum. Biasanya kita akan gunakan pada arah masuk jarum di sini yang arteri itu biasanya dari dalam menuju keluar, sementara dari vena itu kita lakukan dari luar ke dalam. Dari keluar ini in out, sementara dari vena itu out in. Kemudian pada saat melakukan anastomosis hindari menjahit dinding posterior dari arteri. Jangan sampai mengejar ini karena bisa mengajarkan stenosis. Dan kasus fistula yang tidak berhasil. Ini cara memotong dari vena, bisa secara longitudinal, kemudian ini secara transversal. Intinya ini untuk melebarkan penampang dari vena untuk bisa ditempatkan pada arteri. Di sini juga untuk anastomosis yang benar adalah yang tidak sinking, tidak terlipat, juga tidak tension, terkuntil, atau ada bagian jaringan dari venanya itu terikat, jadi tidak bebas. Ini untuk surgical step-nya. Yang pertama adalah melakukan pemberian anestesi lokal secara infiltratif dari satu titik untuk menghindari cedera struktur pembuluh darah. Ini secara satu titik saja, kemudian kita melakukan dep agar menyebar secara merata. Jangan sampai menembus dari vena atau arteri yang ada di bawahnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan incisi sesuai desain incisi kita yang berdasarkan tadi mapping sebelum melakukan accession. Ini ilustrasi bentuk incisinya. Kemudian ini dilakukan incisi. Dan setelah dilakukan incisi kita akan mengeksplorasi vena dan arterinya dan mengidentifikasi misalnya ini pada radiosit valika, berarti kita melihat arteri radialis dan vena cephalica. Kemudian kita melakukan segel masing-masing dari arteri dan vena. Ini cara melakukan pemasangan pressure atau surgical loop-nya dari bawah pembuluhnya, kemudian kita tarik. Biasanya kita sesuai warna merah untuk arteri dan biru untuk vena. Kemudian vena cephalica ini dipotong secara miring dan semaksimal mungkin. Kemudian setelah dipotong kita akan menggunakan split untuk mengecek pembengkakan atau dilatasi dari vena. Jadi ini dengan cairan sambil heparin, kemudian disemprotkan, kita lihat apakah arteri ini bisa distensi atau dilatasi atau tidak. Jika dilatasi itu lebih dari 0,35 3,5 mili, itu dikatakan dilatasinya cukup baik. Sementara ini adalah teknik untuk melakukan arteriotomi. Jadi yang dilakukan adalah jangan sampai arteriotomi ini bagian posterior dari pembuluh darah
kemudian juga jangan miring, jadi tidak lurus, kemudian jangan menusuk bagian yang ada sinosisnya atau plaknya. Dan ini setelah dilakukan arteriotomi, kemudian kita melakukan anastomosis dengan benang polipropilen dimulai dari ujung yang sisi heel dari vena. Jadi dari ini, kemudian arah jarum dari sisi arteri berjalan dari dalam keluar. Kemudian ini anastomosis dengan teknik parasut. Yang di sini ini anastomosis dengan teknik jangkar. Jadi yang teknik jangkar ini hanya satu jangkar, kemudian digunakan anastomosis. Sementara itu ini juga ada teknik yang lain, ada teknik side to side. Kemudian setelah dilakukan anastomosis, kita akan melakukan evaluasi dan menjelaskan vena yang telah dianastomosis. Jadi kita harus memastikan vena yang kita anastomosiskan ke arteri itu bebas dan tidak terjerat oleh jaringan-jaringan sekitarnya. Dan setelah itu, selain itu juga kita melakukan evaluasi kebocoran dari lipid dari anastomosis ini. Setelah kita bisa melakukan jahitan infus, jika ada bagian yang infus. Setelah itu kita tutup dengan jahitan interaktif. Jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah karena industri dari beberapa penelitian minimal ada flow dari 600 mm per menit, kemudian itu diameter dari 5 mm, kemudian lift dari 6 mm below the skin ini cukup berpengaruh terhadap keberhasilan dari fistula. Pada orang-orang yang dengan obesitas, kemudian yang venanya itu kecil, itu besar untuk tidak terjadi makulasi pada arteria fistula. Untuk komplikasi dari arteria fistula sendiri biasanya terjadi imatur arteria fistula. Imatur arteria fistula ini terjadi karena teknik juga kondisi dari wilayahnya ketika dilakukan anastomosis. Biasanya terjadi karena hiperplasia, migrasi dari efek-efek sel-sel otot ke pembuluh darah sehingga terjadi stenosis. Trombosis juga bisa terjadi karena hiperplasia. Hiperplasia pembuluh darah yang melibatkan stenosis itu bisa menyebabkan trombosis. Kemudian bisa terjadi hipertensi vena, kemudian Still syndrome, pseudoaneurysma, dan perdarahan sehingga sebenarnya operatif punya hal penting untuk kesuksesan dari arteria fistula. Kemudian tekniknya baik, kita memberikan tindakan untuk kesuksesan dari arteria fistula dan mengurangi komplikasi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan.